Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan pendamping di masing-masing cabang. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita ketemu lagi di Technopreneurship pertemuan ke-12 ya. Kita akan membahas tentang mengembangkan life skill. Belum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Sebelumnya saya juga izin untuk mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa untuk melakukan absensi di Siakat dan aplikasi Sepada. Nanti silahkan login, simak semua materinya, jika ada tugas dikerjakan ya. Bagi yang belum bikin akun di Sepada, silahkan bisa segera, dan untuk mengikuti materi dari awal sampai terakhir karena materinya sudah ada semua. Oke, kita akan membahas tentang pengembangan life skill. Jadi perlu kita ketahui bahwa di dalam berwirausaha, apalagi bidang technopreneur, skill ini sangat berarti karena skill ini adalah menjadi modal ya, salah satu modal utama kita dalam membangun sebuah bisnis ya. Maka kita harus nantiasa mengasah dan mengembangkan skill yang ada, baik yang kita punya maupun di SDM yang kita miliki ya. Baik itu karyawan, rekan, dan lain sebagainya ya. Maka banyak sekali perusahaan-perusahaan ya, yang selalu mengadakan kegiatan yang fungsinya atau kegunaannya adalah untuk menggunakan atau untuk mengembangkan skill. Nah, life skill sendiri itu apa? Skill itu ada berapa? Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan kali ini. Adapun tujuan dalam pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, jadi teman-teman dapat mengetahui dan memahami definisi soft skill dan hard skill ya. Jadi, ada yang namanya soft skill, ada yang namanya hard skill ya. Yang kedua, nanti teman-teman dapat mengetahui hambatan ya, hambatan dari soft skill itu sendiri, dan ketika ada hambatan, ketika ada masalah pasti ada solusi ya. Maka selain mengetahui hambatan ya, tentu bagaimana cara mengatasinya juga. Terus yang ketiga, kita akan mempelajari tentang bagaimana mengetahui 7 karakteristik soft skill. Oke, kita lihat brainstorm goal-nya ya. Kita sering bertanya pada diri sendiri, mungkin bertanya pada orang-orang di sekitar kita, baik itu karyawan kita atau dan lain sebagainya. Benarnya yang membuat orang sukses itu apa? Kesuksesan itu tolak ukurnya di mana? Ya. Apakah IP 4 yang menjamin kesuksesan seseorang? Apakah karena tampangnya keren ya? Apakah karena calon mertuanya kaya? Jawabannya adalah isi Tuhan dan soft skill ya. Skill itu apa? Adalah kemampuan interaksi sosial ya, seperti komunikasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Hanya di dalam ilmu bisnis ya,
ilmu marketing. Sering kali dikenal dengan istilah apa yang namanya personal branding, apa yang namanya public speaking. Nah, ini adalah tujuannya adalah untuk mengembangkan soft skill. Dan banyak sekali seminar-seminar public speaking dan sebagainya. Nah, diharapkannya nanti teman-teman yang mengikuti perkuliahan ini juga harus bisa mengasah ilmu itu ya, karena ilmu itu yang sangat digunakan pada saat ini. Nah, kalau kita lihat di shop di TikTok ya, itu kan sekarang banyak sekali orang yang berbisnis yang memanfaatkan platform tersebut. Nah, kuncinya apa? Kuncinya dari mereka adalah public speaking, bagaimana menyampaikan produk mereka kepada pembeli. Ya, jika sudah bagaimana? Jika sudah, ya ada bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana cara mempertahankannya, ya, menata bahasa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, soft skill itu apa? Nah, soft skill itu adalah tingkah laku ya kita personal ya dan interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia. Ya. Nah, intinya suatu tindakan, suatu tingkah laku personal ya, yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja manusia. Contohnya apa? Ya, sering melakukan atau sering mengikuti pelatihan, ya, pengembangan kerjasama tim, ya, insting inisiatif, ya, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Ini maksudnya adalah soft skill. Nah, teman-teman mengikuti seminar yang ada, mengikuti webinar-webinar yang ada. Nah, ini adalah untuk meningkatkan soft skill. Nah, inisiatif ide teman-teman. Terus tindakan pengambilan keputusan. Nah, ini maksudnya adalah soft skill. Sedangkan hard skill ya, itu adalah seseorang menguasai ilmu pengetahuan ya, teknologi, keterampilan ya, yang sifatnya teknis. Teman-teman bisa ngoding, teman-teman bisa bikin laporan keuangan, teman-teman bisa ini, bisa itu, yang sifatnya teknis. Nah, ini adalah hard skill. Ya, ada soft skill, ada hard skill. Ya, pemain olahraga, pemain bola, ya, insinyur, ya, programmer dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hard skill. Nah, biasanya antara soft skill dan hard skill ini biasanya dimiliki salah satu. Tapi bisa kita miliki semua dengan cara dilatih. Ya, misalnya saya kasih contoh kecil. Teman-teman kita yang programmer, banyak sekali programmer ya, terutama yang sudah sidang skripsi ini ya, suruh bikin coding ya, 1 jam 2 jam selesai. Nah, tapi tidak semua orang atau tidak semua programmer ya itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi ya. Kalau klien ngomong didengarkan, tahu karepe maksudnya tahu, tapi untuk menyampaikannya masih kesulitan. Saya dulu di fase seperti itu, di mana menjadi seorang programmer ya hanya mendengarkan perintah dan saya kerjakan, oke. Ya.
Setelah itu saya revisi, saya ini udah. Cuman untuk pemaparannya saya butuh orang lain untuk memaparkan atau menjelaskan aplikasi yang sudah saya. Dan saat ini terbalik, saya lebih ke bagian komunikasi, ya. Bagaimana menjelaskan satu produk kepada klien, ya, dan lain sebagainya, ya. Dan untuk yang ngoding saya serahkan orang lain, saya serahkan partner saya, karena saya sudah ketinggalan. Kalau ilmu ngodingnya kan anak sekarang udah menggunakan framework yang luar biasa. Ini makanya sebenarnya kita perlu mengolah kedua-duanya, ya, di mana hard skill kita ada, ya, soft skill juga harus ada. Jadi berimbang antara hard skill dan soft skill. Ya, walaupun kita tidak bisa sempurna, ya. Nanti ada satu lagi skill. Nah, kita lihat akar pengangguran, ya, masalahnya, akar permasalahan dari pengangguran. Itu apa saja, ya? Yang pertama adalah kurangnya keterampilan hidup, yang disebut dengan life skill yang dimiliki seseorang dalam mendayagunakan dirinya, ya. Paradigma berpikirnya selalu ingin menjadi karyawan. Ini dari awal juga sering kita bahas. Sementara ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Ya, keterampilan dan skill berwirausaha itu penting, ya, dalam menghadapi era globalisasi saat ini, ya. Soft skill dapat dilatih sejak sebelum lulus kuliah, untuk mengasah soft skill agar seimbang dengan aktivitas akademik dan non-akademik. Jadi jangan hanya mengandalkan saya lulusan sarjana, tapi sarjana kalau nggak bisa apa-apa ya percuma. Bahkan untuk saat ini kalau kita lihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak sekali generasi yang berpikir tentang kuliah itu tidak penting. Karena apa? Ya karena mereka merasa mudah mencari uang dengan cara menjadi selebgram, dengan cara berjualan di TikTok dan lain sebagainya, ya. Bahkan tolak ukur kesuksesan generasi saat ini sudah berbeda. Zamannya zaman eranya era Gen Z. Ini juga berbeda dengan eranya Bu Titin, dengan eranya Pak Kemi, tentunya sudah berbeda. Nah, generasi sekarang, belajar itu bisa dimanapun, bisa kapanpun. Bahkan kemarin itu saya ngobrol dengan seorang affiliate di TikTok, ya, umurnya itu baru 2-3 tahun. Untuk penghasilan seharinya itu udah masuk di minimal 2-5 juta. Bayangkan tiap bulannya. Nah, makanya mungkin nanti semakin ke sini banyak generasi muda yang kaya. Makin 2005 itu banyak makin apa? Banyak sekali generasi muda yang kaya akan materi. Nah, namun ada beberapa kekurangannya. Ya, attitude, terus keterampilan akademisnya dan lain sebagainya, praktikumnya, terutama attitude, karena selama ini mereka hanya berinteraksi via online, tidak ketemu langsung. Hanya sekarang netizen sekarang kan luar biasa, ya, kekuatan netizen itu luar
Nah, makanya saya berpesan ketika teman-teman jadi netizen, ya jadilah netizen yang bijak. Ya, sebelum mengiyakan sebuah informasi harus dicari dulu kebenarannya, ditimbang dulu baik buruknya, efeknya dan lain sebagainya. Jangan sampai hmm, berimbas kurang baik bagi orang lain. Kemarin lagi viral es teh, ya, hampir semua platform ngomongin es teh. Ya, ya banyak yang bansos, banyak yang membantu ini dan itu. Padahal di sekitar kita banyak sekali yang perlu dibantu. Ya, ini. Terus akhirnya ada efek lagi di satu pengajian lain, semua penjual asongan berbondong-bondong ke situ di tempatnya Beditin ini di Solo ya. Kemarin yang di Solo itu akhirnya penuh dengan pedagang asongan, nah, ingin diborong semua. Nah, ini itulah efek-efek dari kekuatan netizen. Biar tidak menjadi hal yang apa yang tidak sorry, agar tidak menjadi satu problem yang besar yang pertama ini, ya hilangkan paradigma bahwa saya harus jadi pekerja dan lain sebagainya. Oke, bolehlah kita bekerja sebagai apapun itu, tapi paling tidak diimbangi dengan kegiatan usaha. Apalagi nggak PNS, ya. Itu kita kan masih bisa bisnis ya. Kayak Pak Kemi ini ya, selain menjadi dan juga bisnis di rumah. Jadi jangan hanya membanggakan diri. Oh ini loh saya lulusan sarjana. Sarjana nggak kerja nggak makan boy kan. Kalau kita lihat ya latar belakangnya ya, ada pengaruh globalisasi, tuntutan kompetensi, ya, maka perlunya peningkatan kualitas diri. Ingat, hard skill ditambah soft skill sama dengan keberhasilan. Skill di sini kita imbangkan, taruhlah misalnya adalah 80%. Bisa hard skill 20%, oke lah, nggak masalah. Penelitian di Harvard University Amerika Serikat ya tentang faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Soft skill ya kemampuan non akademis ya lebih mengacu pada kemampuan yang mengendalikan dan mengatur, cenderung ke emosional, kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi. Sedangkan hard skill ya itu adalah kemampuan akademis, lebih mengacu pada kemampuan keahlian. Ya, pengaruhnya ya globalisasi, tuntutan kompetensi dan lain sebagainya. Miris lagi saat ini di era sekarang munculnya AI. Saya kemarin banyak sekali membaca tentang AI ya, AI. Nah, apakah AI nanti dapat menggenggam dunia? Teman-teman coba simak podcastnya si Josh Gultom. Nah, kalau teman-teman ikut apa ikut atau menyimak channelnya Josh Gultom yang orang Indonesia dia, nama channelnya Josh Gultom, Josh RG ya. Itu dia podcast dengan AI, ya, di mana AI diajak podcast, diajak ngobrol dan lain sebagainya. Saya juga tertarik ini bikin konten kayak gitu. Dan nantilah coba untuk
menggunakan AI atau ChatGPT yang premium biar kita bisa ini ya. Gimana AI? Wah, sangat luar biasa. Jadi silahkan, nah, teman-teman bisa. Nah ini apakah nanti bisa mengganti peranan manusia dan lain sebagainya? Banyak sekali yang dikhawatirkan. Dan apa generasi saat ini banyak juga yang mengkhawatirkan tentang itu. Nanti kita tenaganya nggak dipakai dan sebagainya. Bisa ya. Yang ingat yang namanya sebuah sistem itu tidak punya perasaan. Antara kita manusia masih punya. Ya, tapi nggak tahu juga nanti perkembangan AI misalnya karena ada satu kalimat yang membuat saya menggelitik ya saat ngobrol dengan AI ya. Di situ muncul kalimat saya berpikir di dalam hati saya. Ya, itu kalimat yang saya garis bawahi ya. AI itu ngomong, saya juga berpikir seperti itu. Di dalam hati saya mengatakan, nah, apakah punya hati dan perasaan AI itu atau mana? Dan ketika ditanya tentang apakah menyimpan informasi tentang saya, data saya, percakapan kita, ya AI-nya langsung nge-lag. Nah, ini nanti saya masih bisa kita teliti bareng-bareng nanti tentang AI. Ya, intinya kembali ke sini, hard skill, soft skill. Teman-teman harus mengembangkan semua itu. Harus kita latih. Kalau kita nggak mau berlatih ya, nanti akan jauh ketinggalan. Apalagi di era teknologi seperti ini, jangan sampai kita yang dikendalikan teknologi. Peranan manusia tetap mengendalikan teknologi. Maka perlu dikembangkan soft skill. Nah, 7 area soft skill ya, ini disebut dengan winning brain making SCON ya. Yang pertama adalah komunikasi. Ya, bagaimana kemampuan dalam berkomunikasi. Caranya bagaimana? Latihan sering ngomong sendiri. Dulu ngomong sendiri di cermin. Nah, sekarang mungkin bisa melakukan live di TikTok. Bahas apa yang bisa dibahas. Ya. Sambil baca dulu. Sebagainya. Terus ngomong sama orang lain. Komal di TikTok. Cari pembahasan. Cari tema dan lain sebagainya. Ya, O-nya adalah organisasi skill. Ikuti organisasi-organisasi yang ada. Ketika kita sudah mengikuti organisasi, maka kita juga belajar menjadi seorang leadership, memiliki kesempatan menjadi seorang leader, orang pemimpin. Bagaimana memimpin orang lain itu seperti apa kerepotannya. Ya, terus logis, ya, melatih kita untuk logis. Ya, terus effort, perjuangan, ya, bagaimana memperjuangkan sesuatu, bagaimana mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan hasilnya nanti dinikmati, bikin group skill, etik dan lain sebagainya. Berbicara tentang communication skill ya, di dalam perkuliahan dan pekerjaan. Tujuan umumnya ya, communication skill hanyalah bagian dari belajar. Sementara kalau di dalam pekerjaan itu adalah untuk menyampaikan sebuah informasi. Deadline-nya berapa lama? Kalau perkuliahannya mungkin seminggu atau tergantung dosen ketika memberi tugas tentang communication skill. Tapi dalam pekerjaan kita harus bisa secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya untuk komunikasi.
Nah, kurang dari 1 dari 2 hari lah. Kita harus bisa kita harus bisa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Kalau menggunakan tulisan, panjang tulisannya bisa panjang kali lebar kalau untuk pekerjaan. Tapi kalau dalam pekerjaan ya harus sesingkat-singkatnya. Ya, resikonya apa? Kalau kita tidak bisa komunikasi, ya kalau dalam perkuliahan ya nilainya dikurangi. Tapi risiko terbesar di dalam pekerjaan Anda akan kehilangan pekerjaan. Kemungkinan menyontek kuliah kita masih bisa nyontek, kita masih bisa mengikuti temannya dan lain-lainnya. Kalau dalam pekerjaan harus tidak mungkin karena tugas tidak sama, tugasnya beda. Inilah communication skill. Nah, ada ya kalau di sini organization skillnya. Bagaimana kita memanage waktu, meningkatkan motivasi, menjaga kesehatan, penampilan dan lain sebagainya itu sangat penting. Hal yang tidak penting itu adalah yes man dan pemalas. Hal terpenting itu adalah yang suka menunda, itu harus dirubah. Tidak pandai menentukan prioritas. Misalnya, harus kita manage sebaik-baik mungkin. Malas, kurangin, jangan malas. Ya, harus rajin melakukan apapun itu. Baik itu pekerjaan, kegiatan sehari-hari. Manage waktu sebaik mungkin. Jam sekian saya harus seperti ini, saya harus melakukan ini. Meningkatkan motivasi. Jaga kesehatan juga ya. Apalagi ini musim hujan. Ya, musimnya sudah seperti ini. Ya. Benar harus bisa menjaga kesehatan. Penampilan, looks itu juga perlu. Ya, dengan nah, leadership ya. Itu ada yang namanya pemimpin struktural, ada yang namanya pemimpin relasional, dan pemimpin transformasional. Struktural itu biasanya disebut dengan bos karena jabatan. Belum tentu benar-benar bisa memimpin. Ya, siapa yang karena terpilih menjadi seorang bos ya itu disebut dengan pemimpin struktural. Dan belum tentu bisa memimpin dengan baik. Saya ada satu cerita teman saya. Saya ceritakan nggak ya? Bagaimana dia menghandle karyawannya saat ini yang menganggap karena sebelumnya dia sudah memegang divisi di bawah ya, yang struktur bukan membedakan orang yang pendidikan ini dan lain sebagainya enggak ya karena memang yang dulunya dia pegang ini adalah dari pendidikan yang maksimal SMA dan saat ini beliau memimpin yang mana seorang doktor ya atau lulusan dari D3 S3 dan lain sebagainya itu tentunya kan beda cara memimpin tapi orang tersebut sekarang pindah ke sini ke divisi yang di atas ya cara memimpinnya masih disamakan dengan waktu di bawah. Nah ini anak buahnya banyak yang protes. Nah, ini tidak bisa ya. Jika kita ngurusin orang
Maaf, ketika Anda memimpin seorang office boy, Anda harus menjelaskan, oh ini loh ruang ini nanti harus dibersihkan, tiap hari Anda harus membersihkan kacanya, ini harus dilap, ini harus dipel, ini debu-debunya ini setiap 2 jam sekali nanti harus diperiksa dan lain sebagainya. Itu ketika Anda memimpin seorang office boy. Beda misalnya Anda memimpin seorang apa ya, sekretaris. Ketika Anda memimpin divisi pemasaran, beda ketika Anda memimpin seorang manajer atau direktur. Ini kalau bos ini biasanya yang struktural ya, harus dipilih. Nah, jadi belum tentu benar-benar pemimpin. Ada yang namanya pemimpin relasional. Nah, ini orang yang aktif di dalam tim, selalu memiliki ide-ide inovatif, berinisiatif untuk perubahan positif. Kadang di lingkungan kita, di lingkungan tempat kita bekerja ada pemimpin relasional. Ya, sebenarnya dia bukan bos, dia nggak punya jabatan apa, ya, tetapi ide-idenya, keterlibatan dia, ya, selalu menuangkan untuk kebaikan perusahaan dan lain sebagainya. Ya, kepemimpinan transformasional. Ya, gaya kepemimpinannya masih mengidentifikasi pada perubahan yang diperlukan, dan membuka jalan bagi yang melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi transformasional. Dimana seorang pemimpin dia lebih menyusun visi, ya, sehingga nanti membuka suatu perubahan untuk perusahaan. Ini adalah tipe-tipe dari leadership. Ya, kita mau ada di mana? Kita sekarang posisinya di mana? Nah, silahkan teman-teman menilai diri. Nah, hambatan kerja sama. Ya, tidak tahu, kita tidak ngerti ya. Ini ya, tidak tahu ya, dan tidak berusaha untuk tahu. Ini yang akan menghambat kerjasama. Masalah ngerti, ya, terus tidak berusaha untuk ngerti. Oh, yes, sah. Ada sebagian kelompok dan enggan membuka diri, geng-gengan, ya, lalu berprasangka buruk, ya, melakukan kerjasama atau tidak sepenuh hati. Ini adalah hambatan-hambatan kerja. Ketika Anda nggak tahu ya harus berusaha untuk cari tahu. Terus kalau sudah ada tim yang lain, kita jangan enggan untuk. Nah, terus logik dalam menyelesaikan masalah. Kalau perkuliahan dan dunia nyata ya sudah pernah dipecahkan berkali-kali oleh orang-orang yang berbeda. Tapi di dunia nyata belum pernah terpecahkan daripada kasus yang dihadapi. Motivasi penyelesaiannya tidak tinggi ya, karena ya wis untuk tugas rampung dan tugasku terpenuhi. Kalau masalah nyata yang tinggi ini harus diselesaikan, karena masalah ini bisa berlarut-larut kalau tidak diselesaikan. Ya.
nyaris semua informasi tersedia. Nah, tapi kalau di kehidupan nyata belum tentu. Kadang informasinya nggak valid, kadang informasinya didapatkan dari orang yang salah. Ya. Aturan dan teori dapat diikuti untuk menyelesaikan masalah. Kalau di kehidupan nyata ya tidak ada solusi rinci yang menyelesaikan masalah. Kita harus benar-benar mencari, belajar, dari masalah tersebut dipecahkan, dirembuk dan lain sebagainya. Terus effort, ya optimis menghadapi sesuatu dengan profesional, ya rasa mengendalikan keadaan, hidup seimbang, ya, ini. Optimismenya tinggi, optimis, oke, bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan jangan menganggap selalu sebagai korban. Hidup adalah pilihan, guys. Ya, jangan pernah merasa menjadi korban. Ya. Hidup harus seimbang agar hidup tidak hanya terpusat pada pekerjaan atau usaha. Grup skill, ya. Kerja giat, pengikut, inovator, wasit, tukang pamer. Tidak semua orang berambisi mendapatkan nilai bagus. Nah, tapi kalau dalam pekerjaan semua orang ingin memberikan yang terbaik karena tidak ingin kehilangan. Ya, deskripsi tugas relatif jelas, ya. Kalau di pekerjaan umum, ya, durasi, tingkat kompleksitas, tidak dibutuhkan keahlian yang berbeda, segala sesuatu relatif dapat diberi. Ini grup skillnya. Etika adalah belajar membedakan yang salah dan yang benar, lalu melakukan dengan benar. Etika sendiri memengaruhi citra, ya, memengaruhi apakah orang yang mau bekerja sama dengan kita atau tidak. Etika terbentuk saat sebelum atau sesudah pekerjaan dimulai. Nah, hubungannya nanti apa? Dapat dipercayai, hormat, bertanggung jawab, perhatian, adil, taat peraturan, dan lain sebagainya. Ini adalah masuknya pada etika. Oke, itu karena Pak Nuri sudah hadir, maka perkuliahan saya tutup. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan nanti silakan untuk kuisnya. Dan saya mengingatkan teman-teman sekali lagi untuk ngecek sepadanya, ya, dari awal sampai akhir semua video ditonton, tugas-tugas dikerjakan. Nah, jika ada kuis dikerjakan. Itu terima kasih untuk Titin, Pak Kemi, ya. Mohon maaf jika ada segala kekurangannya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin. Terima kasih Pak Kemi. Terima kasih. Sudah ada, Terima kasih. ya, sudah ada Pak Nuri soalnya. Apa hubungannya, Pak? Hah? Mengganggu. Apa Bukan. hubungannya? Kalau ada Pak Nuris itu ilmu saya langsung luntur, Bu. Oke, lanjut dulu. Terima kasih Bu Titin. Oke, Pak. 30 menit. Zoom-nya sak jam loh, Bro.